Pengayaan uranium berlanjut, selangkah lagi Iran kuasai senjata nuklir. Badan Energi Atom Internasional melaporkan kemarin bahwa Iran berencana memperkaya uranium hingga 20% di tengah keraguan pembicaraan di Wina akan mampu menghidupkan kembali rencana aksi komprehensif bersama soal nuklir. Langkah itu membawa Iran selangkah lebih dekat untuk mengembangkan bahan yang dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir. Hal ini mengkhawatirkan karena Iran memilih untuk meningkatkan komitmen terutama dengan eksperimen yang memiliki nilai untuk penelitian senjata nuklir, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, seperti dikutip Aljazeera.com Rabu 7 Juli. Dia mengatakan bahwa perkembangan itu merupakan langkah mundur yang tidak menguntungkan bagi Iran, terutama ketika pihaknya menunjukkan niat tulus dan kesediaan untuk kembali pada kesepakatan semula. Sejak mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik diri dari perjanjian rencana aksi komprehensif gabungan pada tahun 2018 secara sepihak, Iran secara bertahap telah melanggar pembatasan nuklir. Sementara itu Jerman, Prancis, dan Inggris juga menyuarakan keprihatinan besar dengan menyatakan dalam sebuah pernyataan bersama bahwa Iran mengancam hasil yang baik dari pembicaraan di Wina. Iran tidak memiliki kebutuhan sipil yang kredibel untuk riset dan pengembangan serta produksi logam uranium yang merupakan langkah kunci dalam pengembangan senjata nuklir, menurut pihak Inggris, Prancis, dan Jerman dalam sebuah pernyataan bersama. Disebutkan bahwa ketiga mendesak Iran untuk menghentikan semua kegiatan yang melanggar JCPOA tanpa penundaan dan kembali ke negosiasi Wina dengan maksud untuk segera mencapai kesepakatan. Tambah pernyataan itu, pembicaraan di Wina bertujuan untuk membawa Amerika Serikat di bawah Presiden Amerika Serikat Joe Biden kembali ke JCPOA. Biden telah menyatakan kesiapannya jika persyaratan dipenuhi oleh Iran. Kesepakatan 2015 bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Akan tetapi Teheran membantah sedang mencari persenjataan semacam itu. Militer Amerika Serikat tembak jatuh drone peledak di atas kedutaan Irak. Pasukan militer Amerika Serikat menembak jatuh sebuah drone bermuatan peledak yang mengudara di atas kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak. Hal itu terjadi beberapa jam setelah serangan roket melanda pangkalan militer yang menjadi markas tentara Amerika Serikat di bagian barat Irak. Seperti dilansir AFP Selasa 6 Juli, laporan reporter Amerika Serikat menyebut sistem pertahanan udara Amerika Serikat menembakkan sejumlah roket ke udara di wilayah Baghdad pada Senin 5 Juli malam waktu setempat. Sejumlah sumber keamanan Irak menambahkan bahwa rentetan roket menjatuhkan sebuah drone yang bermuatan peledak. Laporan Reuters yang mengutip dua sumber keamanan Irak menyatakan drone tersebut gagal mencapai kompleks kedutaan Amerika Serikat. Disebutkan juga oleh kedua sumber bahwa tidak ada korban jiwa akibat serangan drone itu. Belum diketahui secara jelas pihak atau kelompok yang bertanggung jawab atas serangan drone itu. Sejak awal tahun ini, sedikitnya 47 serangan tercatat menargetkan kepentingan Amerika Serikat di wilayah Irak, di mana 2.500 tentara Amerika Serikat ditugaskan sebagai bagian dari koalisi internasional melawan kelompok Islamic State of Iraq and Syria. 6 serangan diantaranya melibatkan drone peledak, taktik yang membuat pusing koalisi internasional karena drone bisa menghindari pertahanan udara. Pada April lalu, sebuah serangan drone bermuatan peledak mengenai markas koalisi internasional Irak
tepatnya yang berada di bagian militer Bandara Arbil. Sebulan setelahnya, sebuah drone peledak mengenai pangkalan udara Ain al-Asad yang menjadi markas tentara Amerika Serikat di Irak. Pada 9 Juni lalu, 3 buah drone peledak menargetkan Bandara Baghdad yang juga menjadi lokasi penugasan tentara Amerika Serikat di Irak. Satu drone berhasil dicegat oleh militer Irak. Sebagai tanda bahwa Amerika Serikat khawatir dengan serangan-serangan drone, beberapa waktu terakhir Amerika Serikat menawarkan imbalan hingga 3 juta US dollar untuk informasi soal serangan-serangan yang menargetkan kepentingan Amerika Serikat di wilayah Irak. Pada Senin 5 Juli waktu setempat, serangan roket secara terpisah menargetkan sebuah pangkalan udara Irak di gurun sebelah barat negara itu, yang juga menjadi markas tentara Amerika Serikat. Koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat menegaskan serangan roket yang menargetkan pangkalan udara Ain al-Asad itu tidak memicu korban jiwa. PM Israel kalah suara, hukum diskriminatif bagi keluarga Arab Israel dan Palestina dicabut. Larangan bagi warga Arab di Israel untuk memberi tawaran kewarganegaraan atau bahkan izin tinggal kepada pasangan mereka yang berasal dari tepi barat dan jalur Gaza kini berakhir. Larangan yang berlaku sejak 2003 itu ditolak pada Selasa 6 Juli setelah anggota yang mendukung perpanjangan hukum kontroversial tersebut kalah suara. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett gagal memperbarui larangan itu setelah koalisinya di parlemen terpecah. Baik kelompok sayap kiri Yahudi dan konservatif Arab menentang keras aturan itu dilanjutkan. Pemungutan suara Selasa pagi 6 Juli membelah parlemen Israel menjadi dua, 59 suara setuju, 59 lainnya menolak. Dengan itu berarti hukum yang berlaku sejak 2003 di negeri Zionis itu dibatalkan. Hasil ini memperlihatkan tipisnya penguasaan koalisi Bennett dalam parlemen Israel yang terdiri dari 120 kursi. Hanya sedikit yang menyatukan 8 partai dalam koalisi pemimpin baru Israel itu. Di antaranya yaitu kebencian mereka atas pimpinan oposisi Benyamin Netanyahu. Berkat musuh bersama itu, mereka berhasil menyingkirkan Netanyahu yang telah memegang rekor 12 tahun berturut-turut berkuasa sebagai Perdana Menteri Israel. Larangan penyatuan keluarga Arab tersebut pertama kali diberlakukan selama Intifada kedua. Tindakan itu awalnya dibenarkan oleh para pendukungnya dengan alasan keamanan. Tetapi para kritikus mencemooh aturan ini sebagai tindakan diskriminatif yang menargetkan minoritas Arab Israel. Larangan itu telah menyebabkan konflik tanpa akhir bagi warga Palestina yang tinggal di seluruh Israel dan wilayah yang telah didudukinya sejak 1967.